Para anggota sidang yang terhormat, barusan kita telah menyampaikan mendengar bersama penyampaian laporan pengawasan Dewan Pengawas Koperasi Pokerindo yang begitu lengkap dan gamblang, yang begitu paham menguasai terkait dengan mulai dari perintisan sampai aktivitas yang terkait dengan risiko-risiko operasional. Maka untuk itu, kalau melihat dari apa yang disampaikan, para pemegang kekuasaan tertinggi rapat anggota, jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, dipersilahkan. Sedikit kami informasikan, terkait kegiatan pengawasan, biasanya sangat kecil sekali untuk tidak diterima. Yang paling banyak adalah menghimbau untuk ditingkatkan gitu. Maka yang terkait dengan hal ini kami persilakan kepada anggota, kita berikan kesempatan 3 orang yang akan menanyakan terkait dengan laporan pertanggungjawaban pengawas. 1, Mbak Matriana. Online ada nggak? Oke, mohon dibantu mic-nya untuk Mbak Matriana dari Tangerang Selatan. Terima kasih Bapak Ketua. Terima kasih juga untuk paparan dari laporan pengawas kepada Bapak-Bapak dan Ibu pengawas. Luar biasa. Sangat runut ya. Tetapi timbul pertanyaan, ketika pengurus sudah mengakui kesalahannya, itu tidak lepas dari kesalahan juga ada pada pengawas, bukan? Pertanyaan saya, seberapa besar sih intervensi pengawas dalam kinerja pengurus? Jangan-jangan ketika pengurus sudah melakukan start apa, pengawas mengatakan tidak, jangan. Kemudian akan kembali lagi dan sebagainya. Yang akhirnya semuanya menjadi mentah lagi. Dan tidak langsung start. Itu adalah satu pertanyaan besar di kepala saya. Kemudian, betul sekali, pengawas sifatnya di sini sudah tertera dalam ADART, sudah saya baca juga. Memikirkan manajemen, betul sekali. Manajemen yang benar-benar paham tentang koperasi dan tentunya kinerja yang betul-betul solid. Dan tentunya pengawas sifatnya juga mengawasi ya. Tapi bukan intervensi terlalu dalam. Lalu kemudian ada beberapa kali saat kita membuat pertemuan di awal-awal, ada satu kesepemahaman yang tidak sepaham saya, bahwa koperasi dan paguyuban itu adalah 2 organisasi legal yang berbeda. Betul? Tetapi kenapa suara tertinggi kepada pengawas waktu itu disampaikan seperti itu? Padahal keputusan tertinggi ada di rapat anggota. Penentu adalah rapat anggota, bukan pengawas. Itu yang akan saya sampaikan saja. Demikian, terima kasih. Hukum itu pasal-pasalnya selalu dimulai dengan kata-kata barang siapa. Betul ya? Sehingga pertanggungjawaban hukum itu tidak bisa dilimpahkan. Kesalahan si A tidak bisa si B yang bertanggung jawab kalau dia tidak berbuat.
Siapa yang salah? Ya si pembuat itulah yang bertanggung jawab. Tidak bisa tanggung jawab itu dilimpahkan pada orang yang tidak berbuat. Contoh, BPK mempunyai tugas melakukan pengawasan birokrasi di pemerintahan ini. Terus ada salah satu kementerian yang menyimpang. Ya. Tidak berarti BPK itu kemudian harus bertanggung jawab atas kesalahan kementerian ini. Nggak ada orang mau jadi anggota BPK nantinya, ya nggak ada. Kalau di kementerian itu terjadi penyimpangan, ya menterinya dan perangkatnya itulah yang bertanggung jawab, bukan ketua BPK maupun orang BPK-nya. Aneh itu. Kecuali ya KUHP kita dirubah dulu. Nah, di mana di dalam KUHP itu berbunyi orang tidak bersalah bisa dipenjara. Nah, itu. Kalau KUHP kita bisa berbunyi seperti itu, wah, nanti boleh itu. Kira-kira pengawas itu ikut bertanggung jawab. Terus sampai sejauh mana pengawas ini intervensi? Pengawas sudah melakukan intervensi ketika terjadi penyimpangan dan diketahui belakangan ada kerugian 40 juta langsung dibekukan. Ya, itu intervensi pengawas. Tidak berarti intervensi itu pengawas terus menjadi pengurus. Oh salah, ngawur itu, hukum rimba itu. Ya. Nanti manajemen ala pasar Senen itu. Bukan seperti itu. Jadi kita memang bisa intervensi, tapi tidak ngawur. Tidak ngawur. Kalau ngawur itu, salah terus diambil alih, oh ngawur itu. Itu manajemen preman. Gitu ya. Jadi intervensinya bekukan, kemudian uang ditarik, dikelola oleh Bendara Pawon Semar, Mbak Lilik Kelana Putri. Karena kalau dibiarkan kerugian bertambah, 40 juta pun diketahuinya belakangan. Loh kok ada pengeluaran semacam ini? Mana RKPB-nya? Enggak ada. Langsung dibekukan. Itu intervensinya. Jadi jangan dianggap pengawas ini boleh menjadi pengurus bayangan. Enggak bisa. Kemudian pertanyaan kedua tadi soal koperasi dan paguyuban. Dua-duanya merupakan dua organisasi yang berbeda yang tidak saling berhubungan. Gitu ya. Enggak pernah ketua paguyuban kemudian memposisikan sebagai ketua koperasi, enggak pernah ada. Ya. Kalau ada tolong diberikan contohnya, karena enggak pernah ada. Terus saya ketua dewas, saya lah ketua koperasi, enggak pernah ada seperti itu. Terus Bendara Pawon Semar juga merangkap sebagai bendara koperasi, tidak pernah seperti itu. Di mana kita bisa lihat tadi di dalam laporan tadi, ya. Laporan pengurus. Itu pengurus yang laporan tadi itu, bukan paguyuban, bukan. Kalau kita melihat semuanya dengan kacamata yang jernih, ya, tadi yang berdiri yang laporan tadi pengurus, bukan paguyuban. Paguyuban tidak akan melaporkan. Dan begitu laporan pengurus sudah diterima, selesai. Ya, sudah diterima kok. Tidak ada yang menolak. Sudah diterima. Ya itulah pandai-pandainya pimpinan sidang. Sudah diterima semuanya. Jangan dipermasalahkan lagi. Sudah diterima. Alhamdulillah sudah diterima. Itu saja. Kita syukuri sudah diterima. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Kami persilakan untuk yang lain, wilayah lain. Monggo yang terkait dengan pertanggungjawaban pengawas. Apakah masih ada? Oke, baik. Kita cukup udah. Terima kasih. Baik, sebagaimana yang telah dilaksanakan dan tanggapan yang sesungguhnya sama-sama kita juga anggota juga cukup mengkritisi juga. Setidaknya ada manfaat yang mesti harus digunakan untuk menarik benang merah agar suatu kegiatan ini bisa lebih maju dan lebih baik. Untuk itu kami mintakan persetujuan dan pengesahan kepada para anggota. Apakah laporan pertanggungjawaban pengawas ini diterima? Oke, baik. Terima kasih.
Terima kasih Pak N beserta timnya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Beserta sidang yang kami hormati, kita telah menginjak untuk agenda yang berikutnya, yaitu paparan rancangan kerja anggaran dan pendapatan yang akan disampaikan oleh Bapak Beni Suarsono. Bapak Beni Suarsono ini adalah anggota pengawas dan beliau sangat menguasai pada bidangnya karena juga ahli pemeriksaan. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Beni Suarsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta rapat anggota tahunan Luar Paguyuban Wong Semarang, pimpinan sidang, serta stafnya. Perkenankanlah pada sore hari ini saya akan menyampaikan RKAPB yang tadi sudah disinggung oleh pengawas. Pertama saya akan menyampaikan secara globalnya dulu, baru nanti saya akan sampaikan secara detailnya, cuman sayang tidak ada screen-nya jadi saya nggak bisa menjelaskan agak detail. Namun prinsip-prinsip dasarnya akan saya sampaikan kepada para peserta sekalian dengan beberapa poin yang perlu diketahui supaya nanti tidak jadi miss, karena ini akan jadi pedoman bagi pengurus yang baru sebagai semacam GBHR-nya. Maka mohon bisa kalau nanti nggak ada tulisannya, saya akan bacakan, mungkin saya akan bacakan pelan-pelan mengenai seperti apa RKPB yang kita siapkan ini. Rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja ini dibuat bukan oleh satu orang, tapi oleh satu tim penyusun. Tim penyusunnya kurang lebih ada 20 orang yang mewakili semua komponen yang ada di koperasi ini. Ya. Jadi tim penyusun ada 20 orang, yaitu saya bacakan tim penyusunnya. Karena mekanisme penyusunan ini tidak jadi secara kun fayakun ya, tapi melalui proses yang panjang. Kurang lebih hampir 6 bulan rencana kerja pendapatan dan anggaran belanja ini, sehingga mohon dimaklumi bahwa angka yang disampaikan ini adalah untuk rencana kerja 1 tahun. Ya, 1 tahun. Adapun anggota semua tim penyusun terdiri dari yang pertama Bapak Indarji Supanji,
kemudian selaku pengawas Ibu Ida Parwati, Bapak Priagung Satriono, Sudaryanto, Tanri Diah Kirana Dewi, Diah Cahyadi Saraswati, saya sendiri Beni Suharsono, kemudian dari pengurus Nur Cahyo Priantono, kemudian ada juga Arif Purnomo dari Cibubur, Dodi Darsito dari pengurus juga, Robertina Chandra dari pengurus, Sufrida Yulianti juga dari pengurus, Octavia Tersiana juga dari pengurus, Nur Laila Vandalita juga dari pengurus, Yasida juga dari pengurus, Sujendro, kemudian Nur Justisiasi, Listianti, Gulam Naja dari Depok atau Cibubur ini, kemudian Supono dari DPW Tangerang Selatan. Proses perlu diketahui bahwa proses penyusunan ini melalui mekanisme yang panjang, perdebatan yang seru, sehingga bongkar pasang barangkali perlu diketahui juga yang mengumpulkan semua naskah-naskah kumpulan ini Saudara Nur Cahyo, jadi Mas Nur Cahyo ini yang mengumpulkan semua naskah hasil perdebatan, kemudian disusun dalam bentuk suatu kerangka yang sangat sistematis. Jadi di dalam barangkali sudah diblas sama Pak Skoco isinya. Adapun isinya ada dua, yaitu bisa dijadikan pedoman sebagai restra nantinya jangka panjangnya, karena sudah disiapkan juga untuk maksud dan tujuannya. Kemudian untuk per tahunnya disajikan secara tahunan. Maksud tujuannya adalah untuk sebagai penjabaran visi dan misi koperasi di tataran strategis operasional. Jadi RKPP sebagai penjabaran strategis, kemudian pedoman acuan kerja. Nah ini tadi sudah ditekankan berulang kali bahwa sekarang pengurus ini sudah ada pedoman. Jadi siapapun nanti yang akan maju sebagai pengurus sudah punya bukunya, buku acuannya. Hanya nanti harus kita sepakati dulu oleh semua anggota. Apakah angka-angka itu akan disetujui semuanya. Dalam menjalankan roda organisasi dan bisnis. Berikutnya sebagai RKPP ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi nanti pada RAT berikutnya di akhir periode kepengurusan. Nah, yang perlu diketahui tadi ada pertanyaan lalu bidang usahanya apa? Kalau orang guyonan mengatakan palu gada, lu kue gua ada gitu kan. Nah, kalau saya rinciannya banyak fokusnya adalah di usaha pasar tradisional berupa barang konsumsi, kebutuhan bahan pokok dan sandang. Jadi kalau saya lihat di komponennya itu nanti lebih dari separuh itu berkaitan dengan usaha pasar tradisional karena ini menyangkut usaha-usaha UMKM dari para anggota koperasi sendiri. Jadi kita lebih fokuskan ke sana. Kemudian yang berikutnya adalah usaha pemasaran melalui digitalisasi. Nah ini sudah dirintis dan Mas Kocok kemarin sudah bersedia untuk bantu. Sekaligus kesempatan yang pernah ditawarkan oleh Wali Kota Semarang Pak Hendi. Ada 20.000 UMKM itu kalau bisa kita masukkan nanti akan kita masukkan. Kemudian bidang produksi anggota. Anggota-anggota kita ini sudah ada yang berproduksi. Salah satunya yang sudah dirintis jahe merah. Kemudian mungkin banyak yang belum diketahui Mas Gulam itu usahanya peternakan. Nah ini tinggal usaha-usaha dari anggota yang sudah ada akan di scale up, akan ditingkatkan kapasitasnya. Katakanlah kalau kemarin hanya jualan 100, karena ada dukungan dari anggota yang lain, maka ditingkatkan menjadi 1.000. Tergantung nanti masing-masing. Berikutnya adalah usaha jasa. Nah, jasa ini yang sudah dirintis adalah jasa di bidang konstruksi, kemudian konsultasi pajak ini karena salah satu calonnya Mas Tama bidang keuangan, konsultan pajak. Kemudian juga jasa yang lain. Misalnya kalau kita cari notaris ya teman kita sendirilah dari paguyuban sendiri. Karena dengan adanya ini maka sesama anggota nanti bisa saling mengisi. Jadi nanti sifatnya udah lintas. Bekasi bisa sama Tangsel, Tangsel bisa sama Cibubur, Cibubur dengan Jakarta Selatan. Jadi tidak harus mengikat berdasarkan wilayah. Tadi ada pertanyaan di sesi sebelumnya, perlu dibedakan antara paguyuban dengan koperasi. Koperasi cari duit, ya prinsipnya gitu. Kalau paguyuban itu adalah kangen-kangenan ya, silaturahim kan gitu. Nah, bagaimana silaturahim ini bisa diwujudkan menghasilkan suatu penghasilan. Kemudian usaha proyek. Jadi kita ikut di dalam satu proyek karena
ada beberapa kawan-kawan kita di anggota ini sebenarnya sudah punya usaha. Tinggal ada pekerjaan, sudah secure semuanya. Nah, bagi anggota yang lain mungkin daripada disimpan di deposito bisa melakukan kerjasama. Badan yang kita pakai adalah menggunakan badannya koperasi. Kemudian usaha kemitraan. Nah, usaha kemitraan ini sangat luas, jadi siapapun bisa bermitra, yang penting menguntungkan buat koperasi. Itu poinnya. Kemudian rencana kerjanya yang bersifat umum yaitu pertama memperkuat sistem informasi dan mendorong anggota agar pencapaian SHU yang ditetapkan bisa tercapai. Jadi fokus kita bagaimana mencapai SHU tersebut. Nah ini sistem informasi ini yang kemarin masih carut-marut, alhamdulillah per hari ini kita bisa mendeteksi dalam buku induk koperasi berapa anggota kita, berapa yang aktif, berapa ini dan termasuk. Karena pada setahun yang lalu pada saya ditunjuk sebagai PLT, data ini pun masih berantakan gitu. Alhamdulillah per hari ini sudah bisa disusun, bantuan di sekretariat Mbak Yanida itu yang mengumpulkan semuanya. Kemudian bidang organisasi yaitu dalam rangka mengoptimalkan sumber daya internal. Prinsip koperasi adalah kita berbisnis di internal dulu, nggak usah jauh-jauh keluar, antar anggota aja gitu. Kemudian bidang keanggotaan terkait dengan database anggota dan mendorong partisipasi anggota. Jadi jangan segan-segan kalau tadi Tangsel ya, MAE itu udah luar biasa, saya salut sekali ya. Itu kalau dikawinkan dengan wilayah-wilayah lain luar biasa, karena Jabodetabek ini untuk diketahui, peredaran barang konsumsi seluruh Indonesia, 40% ada di Jabodetabek, 60% di luar Jabodetabek. Jadi kita fokus di Jabodetabek aja rasanya bukan kenyang lagi, muntah kali kalau mau dikerjakan secara serius. Kemudian berikutnya adalah bidang investasi, berupa penggalian modal usaha di luar iuran pokok, wajib dan sukarela. Jadi seandainya ada suatu pekerjaan tadi di bidang usaha, misalnya proyek dan sebagainya, ada yang bagus, daripada uang disimpan dalam bentuk deposito misalnya, ya silahkan. Tapi wadahnya adalah kita menggunakan wadah koperasi kita ini. Jadi antar anggota itu akan terjadi satu sinergi yang positif. Nah, kemudian saya akan memaparkan angka-angkanya karena nggak ada tampilannya di sini ya. Mungkin ada ya, bisa dilihat di sana ya. Jadi saya akan sebutkan angka-angka pokoknya supaya dapat jadikan acuan, karena ini dihitung berdasarkan angka 1 tahun. Target perputaran usaha yang sudah kita siapkan pada waktu itu untuk tahun 2022 itu sebesar 15,038 miliar. Dahsyat sekali ini. Kemudian biaya berupa harga pokok untuk bisa menghasilkan perputaran usaha tersebut besarnya 14,738. Sehingga diharapkan kita akan bisa mendapatkan SHU kurang lebih sekitar 300,78 juta. Orang bisa mengatakan omsetnya 15 miliar kok hasilnya cuma 300 juta. Nah, di dalam satu bisnis itu ada namanya rule of thumb, hukum yang terbaik. Kalau 300 juta kita hitung dari total 15 miliar itu ada kurang lebih 2%. 2% itu adalah angka minimal. Jadi at least saya lihat RKAPP yang disiapkan ini relatif menggunakan pendekatan yang konservatif. Apakah nanti perputaran usaha yang kebesaran atau ini yang kekecilan? Nah, ini nanti adjustment-nya yang perlu kita sepakati bersama. Jadi dari penjualan 15,038 dihasilkan SHU kurang lebih 300 juta atau kurang lebih sekitar 2%. Kemudian untuk menghasilkan usaha tersebut diperlukan pengeluaran modal. Nah, ini perlu persetujuan juga dari anggota. Pengeluaran modal itu untuk melaksanakan tersebut diperlukan investasi. Orang menyebut dengan CAPEX atau capital expenditure. Kurang lebih 106 juta. Sedangkan untuk operasionalnya sebesar 68 juta. Ini mungkin yang memutarkan usahanya ini mungkin puasa dulu juga. Hanya dengan uang 68 juta setahun bisa menghasilkan sampai 15 miliar. Barangkali bisnisnya nanti bisa cukup telepon-teleponan udah jalan sendiri kan, lumayan gitu. Nah, total aset diharapkan pada akhir periode itu sebesar 548,93 juta. Kalau sekarang kita punya aset dengan setoran modal dan ada kurang lebih sekitar 150 juta, ini akan meningkat hampir 3 kali lebih dari yang sekarang.
Namun saya garis bawahi lagi, angka-angka ini adalah angka yang disetahunkan. Sedangkan kita tahu sekarang periodenya sudah sampai Juni. Kalau Juni ini nanti dapat persetujuan lagi efektif baru sekitar awal Agustus. Jadi nanti perlu kita lakukan adjustment angka-angka ini. Kemudian total modalnya akan menjadi 332 juta 332,65 juta. Ini angka-angka besarnya, detailnya ada semua di dalam dokumen yang sudah siapkan. Nah, kalau kita mau menghitung, maka sebaiknya menggunakan, karena ini semuanya asumsi ya. Jadi asumsi itu kan bisa terjadi, bisa tidak. Tapi at least paling tidak asumsi yang digunakan itu sudah relatif konservatif. Jadi marginnya tadi hanya dihitung 2%, meskipun dalam perdagangan itu bisa sampai 3-5%, putarannya net marginnya, namun ini hanya dihitung 2%. Nah, pertanyaannya nanti adalah bagaimana mencapai 15 miliar ini, kalau sekarang tinggal setengah tahun ya berarti 7,5 miliar atau 7 miliar karena putarannya, siapa tahu pekerjaan Mas Jendro di konstruksi itu sekali pekerjaan 5 miliar sudah. Nah, ini kan banyak potensi-potensi yang ada. Catatan-catatan yang perlu diberikan adalah partisipasi anggota secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atas target yang dicanangkan. Jadi ini sebenarnya bukan semata-mata dari target dari pengurus yang dipilih, tapi target anggota semuanya, karena ini dari kita untuk kita. Kemudian yang kedua, kerja keras pengurus dengan tim kerja bisnis, dengan dilandaskan pada asas profesionalisme dan integritas, akan menjadi lokomotif pendorong bagi keberhasilan usaha koperasi. Jadi pengurus sifatnya adalah sebagai lokomotif, anggota di belakangnya. Ini gambaran secara global yang bisa saya sampaikan, namun angka detailnya ada, kalau ada pertanyaan nanti akan saya berikan penjelasan. Demikian Ketua Sidang, terima kasih. Baik, ini tadi yang dipaparkan oleh Bapak Beni Suarsono. Barangkali ada tambahan atau pertanyaan terkait dengan paparan Bapak Beni, sehingga menjadikan suatu kesempurnaan dalam pemaparan untuk RKAPB ini, harapannya bisa dijalankan dan menghasilkan keuntungan untuk SHU. Untuk itu kepada Pak Hen, kelihatannya sudah memegang mic untuk menyampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Pertama saya apresiasi pada tim penyusun ini. Karena tidak semua orang mampu menyusun ini. Sarjana ekonomi saja belum tentu ini mampu menyusun ini. Karena ini pekerjaan yang sulit. Pekerjaan sangat teknis dan sulit. Dulu 2 tahun lebih saja nggak tersusun. Tapi ini setelah dipaksa-paksa, dalam sekian bulan mampu menyusun. Sehingga saya apresiasi atas penyusunan ini. RKAPB ini menurut saya 80% sudah benar. Alurnya itu, alur berpikirnya itu sudah benar. Tetapi angka-angka perlu kita kritisi. Ini kan perhitungan 1 tahun. Sedangkan pengurus sekarang, itu kan tinggal 6 bulan ini. Sampai 31. Kan harus dihitung mulai per 1 Juli sampai 31 Desember. Sehingga 6 bulan. Tentu keuntungan tidak sebesar seperti yang dinyatakan ini. Sehingga harus dihitung ulang. Hal-hal yang perlu dihitung ulang misalnya. Sewa kantor dihitung 12 bulan. Harusnya 6 bulan. Ya. Jangan dihitung 12 bulan. Wong hitungnya nanti mulai Juli sampai Desember kok. Januari sampai Juni kan sudah lewat. Kenapa dihitung 12 bulan? Kemudian biaya pembelian laptop sampai 4. Kita mulai dari yang kecil saja dulu, beli 1 atau 2 dulu. Nggak usah langsung 4. Nanti tahun berikutnya baru mungkin beli 2 lagi sehingga lengkap. Tapi sementara kita beli 1 atau 2 dulu. Printer juga begitu. Ini 2, beli 1 saja dulu sehingga bertahap. Sehingga cost itu bisa ditekan. Tapi kalau nanti keuntungan itu sudah membesar, boleh secara bertahap nanti kita belikan sesuai dengan beban kerja kita. Kemudian biaya gaji staf pelaksana.
5 orang, 5 juta, terlalu tinggi. Sampai 25 juta ini. Kalau yang digaji 5 juta itu manajernya, oke lah, itu ya. Tapi kalau stafnya, yang tanggung jawab kan manajernya. Kalau pelaksananya yang 4 orang ini kan dia hanya sebagai pelaksananya manajer. Jangan setinggi itu, ambruk nanti. 5 juta disamarata manajernya 5 juta, karyawannya juga 5 juta, wah pora-pora itu nanti. Bisa salah penggunaan itu. Terlalu besar. Kalau tim manajernya 5 juta, oke. Tapi kalau pembantunya 5 juta, terlalu gede. Itu ya. Semua orang daftar menjadi pegawai nanti. Iya. Di atas UMR ini. Ini di atas UMR ini. Gimana orang hanya pesuruh digaji 5 juta ini. Keuntungan belum didapat, ya, sudah digaji 5 juta. Wah. Kemudian honor pengawas 2 juta per bulan. Waduh, 9 pengawas. Nah ini, aduh, kalau perlu pengawas itu nggak usah dihonor. Tapi mungkin untuk melengkapi administrasi paling 100.000 saja udah cukup. Masa sampai 2 juta? Saya malu nanti kalau saya itu menerima 2 juta. Gitu. Waduh, saya kok digaji, saya pengen membesarkan koperasi kok malah saya ngerogoti koperasi. Coba ini dilihat lagi gitu ya. Biaya pelatihan 1 juta. Loh, biaya pelatihan itu ada di Kementerian Koperasi, kita bisa ngajukan. Mengapa diambil dari sini? Gitu. Jadi hal-hal yang ada di pemerintah jangan dimunculkan di sini. Jangan dimunculkan di sini. Terus jadi pengurus itu terlalu itu kan sama ratakan. Ketuanya mungkin bisa yang paling gede, ke bawahnya mungkin lebih kecil. Kira-kira. Tapi alur berpikirnya ini sudah benar. Alur berpikirnya sudah benar. Kemudian modal sendiri 174 juta. Ini mohon penjelasan, karena uang koperasi sekarang hanya 100 juta lebih sedikit. Ini modal sendiri 174, yang 70 juta ngambil dari mana kira-kira? Ini perlu penjelasan. Saya kira itu saja, perlu restrukturisasi kembali, sehingga perhitungan keuntungan itu tidak terlalu gede, karena ini kan dulu dihitung dari Januari sampai Desember. Tapi pelaksanaan RAT kan akhirnya mundur, baru sekarang ini. Nah sekarang tinggal 6 bulan ini pengurus pekerja ini. Ini harus dihitung kembali, sehingga tidak salah kita memprediksi keuntungan-keuntungan itu. Dihitung kembali, dirasionalisasi, sehingga hitung-hitungannya adalah 6 bulan bukan 1 tahun. Terima kasih.